Halo teman-teman Tani Nation semuanya, kembali lagi dengan saya Safa. Nah, hari ini kita udah berada di lahannya Pak Sukron. Ingat nggak Pak Sukron yang mana? Jadi dulu kita pernah liputan nih waktu masih Triberkat TV. Nah, itu di pembibitannya. Sekarang kita mau ke lahannya. Pak Sukron itu punya dua usaha lah ya. Satu pembibitan, yang satu lahan. Lahan ini menariknya, di lahannya Pak Sukron ini terlihat paling subur dari lahan-lahan yang lainnya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Aku jalan dari sana aja udah kelihatan nih lahannya Pak Sukron itu yang mana. Dia kelihatan paling hijau. Atasnya sih kelihatannya kayak kuning-kuning gitu loh, tapi ternyata itu apa? Itu buah, bukan daun yang kena kuning. Gitu. Jadi kita tertarik nih buat tanya-tanya gimana sih perawatannya, apakah kenceng banget pemupukannya atau kenceng penyemprotannya, atau mungkin dua-duanya. Nah, kita perlu cari tahu. Nanti kita bakal wawancara sama Pak Sukronnya langsung. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar Tani Nation semakin berkembang dan teman-teman juga nggak akan ketinggalan info-info terbarunya. Nggak akan kelihatan. Aku masih bisa melihatnya. Oke teman-teman Tani Nation, sekarang udah bersama Pak Sukron. Mungkin bisa kenalan ulang lagi Pak? Ya, nama saya Muhammad Sukron dari Windusari Magelang. Kita nih Pak di sini tujuannya itu mau belajar bareng di lahannya Pak Sukron, karena yang bikin kita tertarik itu adalah di sekelilingnya Pak Sukron ini kan, mohon maaf ini ya, kan kurang subur gitu loh Pak kelihatannya. Nah, kalau dari jauh tuh langsung tertuju sama hijaunya lahannya Pak Sukron gitu. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih ngerawat lahannya Pak Sukron ini gitu. Ini Pak Sukron ini punya pembibitan juga ya Pak ya? Punya pembibitan dan juga punya lahan, dua lahan nih. Pembibitannya namanya Berkah Bibit. Berkah Bibit. Ada di mana aja Pak? Ada di sekitar sini aja. Sekitar sini aja. Bareng liatin aja, mau ikut sini nggak apa-apa. Itu anaknya Pak Sukron ikut nih. Tarik ini. Sini. Mulai tanam kapan sih Pak? Ini dari mulai bulan puasa itu bulan apa ya? Maret atau apa ya? Ya sekitar Itulah sekitar ya. itu. Pokoknya pas bulan puasa tahun ini ya Pak ya. Pas bulan puasa. Gitu. Berarti pas panas-panasnya juga tetap nanam cabai ini Pak, aman-aman aja ya? Iya, alhamdulillah aman. Kan ini kelihatan paling beda nih Pak. Ini emang kenceng di pupuknya atau kenceng di penyemprotannya? Dua-duanya. Dua-duanya, berarti berani modal ya Pak ya, yang penting ya. Mungkin kadar airnya ya Mbak. Kalau yang lain kan mungkin ini pengocorannya kan nggak begitu maksimal. Kalau ini kan diusahakan kan airnya tetap, terus pupuknya juga. Oh, tetap, pupuknya juga. penyemprotan juga ini. Kalau pupuk dasarnya pakai apa Pak? Ini pakai SP36 sama urea. Fosfat sama urea ya? Gitu. Jadi kita pakai kohe sama itu, terus Sama diaduk. SP36. Oh, berarti jadi satu terus langsung disebarin gitu. Disebarin, nanti diaduk, terus tutup mulsa, Tutup mulsa. ditanam. Dari pemupukan terus tutup mulsa sampai ditanam itu berapa lama? Kalau saya minimal 2 minggu ya Mbak. Oh, 2 minggu ya? Cukup lama ya? Jadi udah nggak panas ya. Kalau langsung kan biasanya masih panas. Kalau ditanami nanti pada Iya. Kohenya pakai apa Pak? Ini pakai ini kristal Oh, ayam berarti ayam ya? putih. Ini sekitar gitu ya? satu karung satu bedeng. Oh, buat satu bedeng. Satu karung itu kira-kira 50 kilo ya? 50 sampai 60. Bedengnya berapa Pak panjangnya? Kalau yang ini kan ada yang panjang, ada yang pendek. Oh iya. Kalau ini sekitar berapa ya? 10 mungkin ya? Jadi untuk 50 kohe Hmm. itu untuk 8 sampai 10 meter bedengannya. Ya. Oh gitu, sekitar itu. Terus kalau SP36 sama urea ya sesuai dosis yang dianjurkan gitu aja ya kan. Di kemasannya itu kan ada ya Pak. Oke, untuk pengairannya Pak, ini pakai apa nih kalau di sini pengairannya? Pengairannya ini air irigasi ini kan? Oh, ada irigasi. Lancar ya Pak ya airnya?
Ya kecil-kecil tapi lancar. Oh gitu. Pangeran berapa intervalnya, berapa minggu sekali atau berapa hari sekali kalau di sini? Ini minimal seminggu sekali. Paling Iya. bagus ya 4 hari sekali. 4 sampai 7 hari sekali ya Pak. Oh ini pipa ini ya Pak ya? Nanti Pak ini, Heeh. terus nanti kalau udah dikocor pakai air ini yang intel, biasanya saya setiap 2 minggu itu saya kocor pakai ini, pakai pupuk. Kalau enggak NPK ya KNO. KNO 3. Oh, KNO 3 ada yang merah, ada yang putih. oh. CPN sama PN Pril ya biasanya kalau ini. Ya. Ya pokoknya itulah yang KNO 3 yang merah ataupun yang Yang putih, kalau merah kan masih kecil, kalau putih kan udah ini. yang udah pas berbunganya ya. berbuah. Akhir ini saya makanya yang 16. Oh yang ini pas awal berbunga atau pas Kalau dari kecil kan saya makanya kan yang KNO merah merah. itu? Heeh. Terus kalau udah besar saya makanya NPK yang 16. Masih masa vegetatif atau udah muncul bunganya itu? Udah muncul bunganya, Ya. udah mulai buah kan, Heeh. yang seimbang lah. Heeh. Kalau kebanyakan kan nanti kan gampang rontok. Ya karena nggak ada yang buat nguatin si bunganya sama buahnya itu. Mm-mm. Nggak nyantol lah ya. Nggak nyantol, ya. Terus Pak untuk penyemprotannya Pak kayak insektisida atau Untuk penyemprotan saya interval 5 sampai 7 hari sekali. dari awal tanam Pak? Ya, Berarti buat pencegahan juga nah, ya? kalau kan? dari awal mungkin ya seminggu sekali kan bisa, tapi kalau udah ini kan paling bagus 5 sampai 7 hari sekali. 5 sampai 7 hari sekali. Paling sering kena hama atau kena virus apa Pak kalau di lahan ini? Kalau musim kayak gini ya ini kan apa itu? Trip sama tungau itu. Nah, penyemprotan itu pakai apa Pak? Yang buat apa? Yang buat trip sama tungau. Itu saya makanya kalau nggak boleh sebutin merek, Boleh nggak apa-apa? Bebas, Pak. Demolis, Pegasus, Abasel juga. Paling ramai itu memang Abasel gitu. Ab- Pak, kalau di sini. Ya tapi kalau ini yang paling tinggi kan Pegasus. Oh, Yang dari Sigenta. agak pricey, agak mahal gitu ya. Tapi kan bagus gitu Bagus. Pak. Ini hampir semua itu saya makanya dari produksi Sigenta. Oh, malah produksi kita semua ya. Dari ular, dari ini tungaunya, trip, ya lalat buah. Oke. Ini nanti misalkan nih teman-teman pengen tanya produknya belinya di mana atau mungkin belinya di mana, berapa harganya, nanti ku kasih link sih di bawahnya. Itu nanti ada link ke sebuah toko yang mungkin teman-teman bisa cari barang-barangnya di situ gitu. Tadi pakai Demolis, Abasel sama Pegasus. Itu yang buat trip sama tungau. Nah, ini mohon maaf nih pakai varietas apa Pak? Ini Kalau saat cabai Dipa. Oh, cabai Merek Dipa. Iya. Dari TB Asid. Iya, TB Asid. Oke. Sebelumnya nanam apa Pak? Sebelum ini ditanemin yang merek Ori 212. Oh, berarti sama-sama tipe ke atas itu ya? Ya. Heeh. Nah, kalau buat kuningnya apa Pak? Buat kuningnya apa ya? Atau malah nggak pakai ini? Sampai sekarang nggak ada sih obat kuning itu. Tapi ya ini sebenarnya banyak. Tapi kok ini kok alhamdulillah kok nggak begitu banyak. Nggak yang begitu tipe banyak ya? Dipa ini. Alhamdulillah bagus. Berarti bisa terbilang tahan atau toleran gitu ya? Toleran lah ya. Toleran. Cukup Kalau toleran. dibanding yang lain tuh ini lebih sedikit. Lebih Ada sedikit. tapi nggak banyak gitu kuningnya itu. Ya emang kelihatan Pak dari atas itu udah kelihatan ini hijau semua nih gitu. Pas kesini tuh kelihatan kuning-kuning, tapi ternyata apa itu buahnya, bukan daunnya kena kuning. Untuk yang ini yang golongan tipe ke atas kayak gini, ini buahnya lebih besar dibanding Iya, pas sebelum ini kan saya nanamnya ori. Ori, ya. Itu lebih kecil-kecil itu. Tapi kalau yang ini kok alhamdulillah kok ini besar-besar gitu. Anu ya, lebih padat apa ya? Lebih tebel ya? Lebih gede. Lebih gede, lebih gemuk gitu ya. Mm. Dari buahnya juga kelihatan agak berbeda juga ya Pak ya? Ya berbeda. Ini kalau kuning sih emang kebanyakan sih ya Pak. Yang penting pemupukannya yang ini ya. Pakai apa lagi Pak? Maksudnya misalkan tambahan pupuk atau apa gitu yang buat Oh saya kasih tambahan ini asam humat. asam Kalau yang- humat. Mm. Oke. Kenapa Adek? Malah tiduran di bawah coba. Ini saking anak lahan banget nih. Anak lahan banget nih. Pakai apa Pak? Kalau di Saya makanya power soil. oh ini. Power soil. Ternyata ada di bawah. Oh ini pakai power soil ini ya. Oh yang sekiloan. Berapa ini Pak dosisnya Pak? Ini 1 kilo saya jadikan 500 liter. Sekilo 500 liter. Ini buat tanaman 2500. 2.500 Berapa kali nyemprot Pak? 500 liter itu maksudnya dalam sekali atau 2 kali? sekali.
500 liter sekali. Sekali ngocor. Wow, cukup banyak ya ternyata 500 liter tuh nggak kerasa loh. Segini 500 liter loh. Kan saya jadikan 2 drum segini. Jadi sekali kocor itu habis 2 drum. Oh, oke. Satu drumnya kan isinya 250 liter. Oke. Udah berapa kali Pak aplikasi ini? Saya 2 kali aplikasi. 2 kali selama ini Nanam. dari awal. Ingat nggak Pak berapa HST ngasihnya yang pertama sama yang kedua gitu? Kalau yang pertama tuh udah berapa ya? 5 bulanan baru saya kasih. 5 bulan baru dikasih. Itu berarti pas puncak-puncaknya panas-panasnya itu deh kayaknya ya. Wah, terus yang kedua kapan Pak? Yang kedua 6 bulanan ya. Interval 1 bulan baru dikasih baru lagi dikasih, gitu ya. Oh, oke. Tapi emang asam humat tuh buat kesuburan tanah itu bisa 10 sampai 50 kali lipat daripada kotoran hewan sih Pak emang. Oke. Mungkin itu juga sih Pak yang bikin kelihatan paling subur ya. Asam humat tuh emang ini sih banyak keuntungannya sih Pak kalau pakai. Biasanya dicampur nggak sih Pak sama pupuk-pupuk gitu? Campur. Oh, dicampur juga. Saya campur pakai NPK. Oh, waktu aplikasi NPK berarti dicampur sama itu. NPK-nya 1 drum itu berapa kilo berarti? Saya kasih 3 sampai 4 kilo ya. Saya pakai yang mutiara. Oh, mutiara. Itu bagus. Merauke ya? Merauke ya. Kalau nggak Merauke ya pakai yang Yara itu. Oh, yang Yara. Oke. Itu apa ya kalau bahasa di sini tuh undi-undian tuh apa ya? Undi-undian. Hampir setara gitu loh Pak. Harusnya emang hampir setara. Dari panen pertama sampai ke mungkin 2 bulan lebih ini naik terus nggak sih Pak? Atau mungkin ada ini naik turun. Kan ini kan udah buah kedua. Tunas kedua itu turun dulu. Oh, agak turun dulu. Oh Terus iya naik benar. lagi. Tapi signifikan nggak sih Pak naiknya loh? Nggak mau denger turunnya. Ya, alhamdulillah. Malah kelihatan ya Pak signifikan ya. Mungkin bisa dihitung 22 kali mungkin ada apa Pak atau 23 kali gitu. Apanya? Ininya panennya. Ya sekitar segitu ya. Gitulah ya. Dan masih amat sangat banyak ini. Kayaknya masih Dari atas kelihatan masih soalnya. banyak yang belum dipanen. Panen lagi kapan Pak nih? Ini sekarang hari apa ya? Selasa. Hari Jumat. Hari Jumat. Jumat panen. Aduh, harusnya kita kesini hari Jumat nggak sih? Ikut panen gitu. Oke, mungkin pembahasannya udah lengkap ya Pak ya dari bawah sampai atas. Mungkin kalau pupuk-pupuknya, dosis pupuk atau dosis penyemprotannya itu sesuai dengan yang di kemasan ya Pak ya. Maksudnya kan ada rekomendasi di kemasan, mungkin bisa diikutin aja ya. Kalau Pak Sukron ya itu tadi gitu. Bisa diikutin ataupun bisa disesuaikan keadaan lahannya kayak gimana gitu. Tapi kalau menurutku sih mungkin karena ada penambahan asam humat itu jadi benar-benar terbantu gitu loh. Iya, benar. Gitu. Kalau misalkan Pak, tanah sikilnya reget namanya. sikile inyong reget. Ya kalau misalkan pH tanahnya itu enggak netral, maksudnya enggak bagus, itu juga kalau mau dikasih pupuk apa aja kan tetap susah. Itu pH itu kayak keadaan rumahnya si tanaman gitu loh. Iya, Kalau misalkan pH-nya enggak kemakan gitu ya. karena keadaan rumahnya enggak sesuai gitu kan jadinya susah lah untuk menyerap pupuk yang dikasih gitu. Nah, dengan adanya asam humat ini sangat membantu. pH juga kandungan organik di dalam tanah juga, intinya buat penyubur tuh bisa mudah terserap gitu loh Pak. Buat naikin kesuburan tanah itu bisa 10 sampai 50 kali daripada kotoran hewan kandang gitu. Itu kan kandungannya juga bisa nanti ya dibaca di kemasan itu pasti bagus banget lah. Gitu. Ini enggak menjelek-jelekan ya, maksudnya bandingin aja perawatannya Pak Sukron sama lahan lain. Nah ini tadi udah dikasih tahu Pak Sukron kalau ini umurnya tuh sama, nanemnya itu barengan gitu. Tapi ya bisa dilihat hasil dari perawatannya Pak Sukron dan lahan lain Pak. Oke, terima kasih Pak Sukron Ya, atas sama-sama. waktunya. Kita dulu udah main di pembibitan, sekarang main di lahan juga. Mungkin ada Pak kata-kata hari ini gitu. Ini sebagai petani sukses loh. Bukan. Kata-kata motivasi untuk teman-teman di luar sana. Jangan malu jadi petani. Jangan lupa. Mungkin ada lagi Pak. Ya, enggak ada lagi.
Ya udah aku mau nambahin satu nih. Ini tadi kan sempet ngobrol gitu ya sama Pak Sukron. Kan ini juga punya pembibitan, juga masih ngurusin lahan juga gitu. Aku tanya kan ke Pak Sukron, apa nggak pusing Pak ngurusin sana udah masih punya lahan juga. Ini lahan pertama ya Pak ya, lahan kedua ada lagi. Kalau nanti kalau sempet ya kita lihat-lihat, kalau enggak ya enggak usah apa-apa. Karena udah terwakilkan ya di sini. Nah, apa nggak pusing sih Pak ngurusin ini? Wah, lebih baik pusing karena pekerjaan daripada pusing nggak ada pemasukan. itu Ya. yang perlu Ya benar-benar. ditanamkan ke jiwa anak-anak muda yang sekarang ya, daripada jadi beban keluarga loh ya. Gitu. Terima kasih ya Pak Sukron. Ya, Jangan lupa sama-sama. like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalain loncengnya agar Tani Nation semakin berkembang dan teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbarunya. Semangat petani Indonesia. See you on top.